Baiklah Bapak dan juga Ibu, acara berikutnya adalah webinar yang pada kali ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Enco Indonesia. Langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Top Executive Award pada sore hari ini. Tentunya sore yang menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan sore hari ini tentunya kita di akhir tahun 2022 ini banyak pemberitaan yang menyatakan bahwa terjadi resesi global. Nah, bagaimana sih sikap kita menghadapi dampak atau ancaman dari resesi global ini? Saya kira suatu perbincangan yang sangat menarik gitu ya. Nah, tema yang saya angkat pada sore hari ini adalah strategi top eksekutif hadapi resesi ekonomi. Kita tahu bahwa ketika suatu negara terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 kali selama kuartal gitu ya, di kuartal tentunya akan terjadi resesi. Bahkan beberapa pemberitaan menyebut gitu ya, di 60 negara berpotensi secara ekonomi akan terjadi disampaikan adalah akan terjadi resesi. Nah, ini saya kira suatu tantangan bagaimana Indonesia bisa tidak terkena resesi dan bagaimana perusahaan menyikapi dampak ketika terjadi resesi secara global. Nah, bahkan IMF menyebut pertumbuhan ekonomi global tahun depan diperkirakan mencapai 2,7% dan Presiden Jokowi juga sempat beberapa waktu lalu menyampaikan akan terjadi dampak resesi global dan juga kita harus tetap waspada akan itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, secara pertumbuhan ekonomi global melambat dari 6% di tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan diproyeksikan tahun 2023 diproyeksikan 2,7%. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing negara, Indonesia diproyeksikan tahun depan pertumbuhan ekonominya 5% gitu. Jadi ini kalau melihat data-data ini tentunya buat Indonesia kalau diproyeksikan 5% tentunya ini mudah-mudahan tidak terjadi resesi karena memang kalau negatif secara kuartal gitu ya 2 kali tentunya akan terjadi resesi. Tapi kalau melihat data-data ini tentunya kita berharap Indonesia tidak terjadi resesi sehingga ancaman terhadap resesi global mudah-mudahan kita bisa antisipasi secara optimal gitu ya. Meskipun dampak pandemi tahun 2020 kita juga sangat merasakan dan di situ kita bisa mampu melewati. Saya yakin ke depan kita juga bisa melewati dari ancaman dari resesi global ini. Nah, kalau kita lihat beberapa negara ASEAN mulai Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia gitu ya. Ini ditampilkan ke dalam data-data. Nah, Indonesia diproyeksikan tahun depan dengan pertumbuhan 5% menurut data IMF. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya gitu loh, kalau melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan ketiga tahun 2023 itu mencapai 5,72%. Ini sangat bagus ya. Artinya bahwa kekuatan ekonomi di Indonesia positif dan kalau kita lihat trennya selalu meningkat gitu ya. Terlebih kalau kita lihat tren dari triwulan 1 2020 sebesar 2,97, triwulan kedua minus 5,32, triwulan ketiga minus 3,49 dan triwulan keempat masih minus 2,17 gitu ya. Dan triwulan 1 mulai mengalami kenaikan sebesar minus 0,7 gitu ya. Dan pergerakan itu kita lihat juga semakin kesini semakin menunjukkan angka positif gitu ya, mulai dari 7,07% di triwulan kedua tahun 2021 hingga sekarang di triwulan ketiga tahun 2022 ekonomi Indonesia mencapai 5,72%. Saya kira ini suatu data-data yang menggembirakan, artinya bahwa tren positif itu kita lihat dari data-data berdasarkan data BPS gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ngelihat data pertumbuhan ekonomi yang sangat baik ini saya kira kita optimis menatap tahun 2023 gitu ya. Terlebih kita sudah pernah melewati masa sulit di tahun 2020 gitu ya. Terlihat dari grafik pertumbuhan ekonomi yang memang minus gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu,
kalau pemerintah sendiri tahun 2023 menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% dan ini juga diamini oleh IMF bahwa percaya Indonesia kuat menghadapi ancaman krisis gitu ya. Saya kira kita sangat berharap bahwa ekonomi Indonesia ke depan akan tumbuh secara positif, terlebih dengan pemerintah menargetkan angka pertumbuhan di angka 5,3% di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, saya melihat atau mendapatkan data dari KPMG gitu ya, terhadap CEO Outlook yang dirilis gitu ya, berdasarkan Organisasi Akuntansi Internasional KPMG pada Oktober 2022 Bapak Ibu. Mereka melakukan survei terhadap 1.325 orang Chief Executive Officer Bapak Ibu, atau pejabat eksekutif tertinggi di perusahaan di 11 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Inggris, Jepang, dan Spanyol Bapak Ibu. Yang menarik adalah dari data survei tersebut disebutkan hampir 9 dari 10 CEO percaya bahwa resesi akan terjadi, mereka meyakini itu. Yang kedua adalah 3 dari 5 CEO merasa dampak resesi akan ringan, dan mayoritas mereka memiliki rencana untuk menghadapi kondisi tersebut. Artinya memang para CEO top eksekutif kelas dunia mereka sudah siap menghadapi kondisi tersebut gitu ya. Nah, kalau apa sih yang mereka akan lakukan berdasarkan data KPMG ini yang dirilis di katadata.co.id, mereka akan melakukan strategi pertumbuhan 3 tahun ke depan gitu ya. Salah satunya adalah dengan berbagai cara. Pertama adalah kemitraan strategis sebesar 26% gitu ya. Kedua adalah mereka melakukan inovasi dan penambahan modal, mereka yang akan lakukan itu. Ketiga adalah manajemen risiko dengan 20%, merger atau akuisisi dengan 11%, joint venture dengan 11%, dan outsourcing 9%. Kalau melihat dari strategi yang dilakukan oleh para top eksekutif di 11 negara ini Bapak Ibu sangat menarik ya. Salah satunya adalah bagaimana manajemen risiko mereka juga menjadi satu priority. Kenapa? Karena ketika masa resesi, masa pandemik, tentunya manajemen risiko menjadi satu tolak ukur untuk kita lebih berhati-hati dalam menghadapi tren yang terjadi gitu ya. Dan di situ juga diungkap ada kemitraan strategis mendominasi urutan pertama. Ini tentunya sangat menarik apa yang kita bisa lakukan dengan kemitraan strategis dengan pihak luar. Inovasi menjadi poin kedua Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika masa pandemik ya Bapak Ibu, tahun 2020 banyak sekali perusahaan yang melakukan inovasi baik secara produk atau jasa maupun inovasi-inovasi di bidang marketing dan lain sebagainya. Jadi mereka antisipasi secara optimal sehingga mereka tetap bisa menjaga pertumbuhan bisnisnya dan juga menjaga performance keuangan dari perusahaan yang mereka pimpin gitu ya. Yang menarik juga adalah di poin terakhir adalah outsourcing. Ternyata mereka ketika masa pandemik atau menghadapi masa resesi, outsourcing menjadi satu pilihan juga karena tentunya ini salah satu cara untuk meminimalkan risiko-risiko yang akan terjadi gitu ya. Nah, kalau melihat strategi yang dilakukan oleh para CEO dalam menghadapi resesi ekonomi, tentunya di masing-masing perusahaan punya kebijakan masing-masing yang berbeda. Tapi biasanya tentunya tetap ujungnya adalah bagaimana perusahaan kita mampu bertahan dan bertumbuh di masa sulit sekalipun. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dari Trust & Co Indonesia dan juga Infobrand, kita melakukan survei riset terhadap top eksekutif indeks di Indonesia gitu ya. Kita lakukan riset dari bulan Juli dan September terhadap perusahaan emiten dan non-emiten gitu ya. Nah, untuk perusahaan emiten sendiri kami mengukur gitu ya kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia berdasarkan data 878 perusahaan yang ada di Bursa Efek gitu ya. Di Q kedua tahun 2022 ada 541 perusahaan yang sudah mempublikasikan laporan keuangannya gitu ya. Jadi sebesar 61,62%. Pada saat periode survei kami lakukan, mereka sudah melakukan publikasi gitu ya. Dan yang ketiga adalah
perusahaan emiten dalam kondisi laba di kuartal kedua tahun 2022 sebanyak 465 perusahaan atau sekitar 85,95% dalam kondisi untung gitu. Jadi ini menarik ya, artinya mayoritas perusahaan emiten dalam kondisi menguntungkan sebesar 85,95% dari 541 perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya. Yang keempat adalah perusahaan emiten dalam kondisi rugi, ini juga tercatat sebesar 14,05% atau sebanyak 76 perusahaan, jadi sekitar 14%. Jadi tentunya dari data-data ini kita amati gitu ya, siapa saja perusahaan-perusahaan yang layak mendapatkan top eksekutif khususnya untuk presiden direktur atau direktur utama dari perusahaan tersebut, dan juga perusahaan tersebut tentunya memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan perusahaan yang lain gitu ya. Nah, kalau dari data yang kita berhasil kita kumpulkan, sektor mana saja yang menempati revenue tertinggi di semester 1 tahun 2022, Bapak Ibu, dari 465 perusahaan emiten dalam kondisi menguntungkan gitu ya. Berikut adalah sektor-sektor yang memiliki tingkat revenue dan profit tertinggi di masing-masing sektor. Pertama adalah energi, Bapak Ibu. Total revenue dari data 465 perusahaan sebesar 349 triliun gitu ya, dengan profit 90,5 triliun. Nah, kedua adalah sektor keuangan, Bapak Ibu, itu ada 337,3 secara revenue, yang ketiga adalah secara profit 88,2 triliun gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di perindustrian, di barang konsumen primer gitu ya, menempati urutan-urutan selanjutnya. Dan juga ada infrastruktur, barang baku, barang konsumen non primer, properti, real estate, kesehatan, teknologi, dan transportasi dan logistik. Memang kalau melihat secara masing-masing perusahaan punya kekuatan masing-masing gitu ya. Di sektor industrinya juga punya kekuatan masing-masing, terlihat dari revenue dan profit dari masing-masing sektor di perusahaan-perusahaan emiten, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, yang rugi itu yang di sektor apa saja ternyata juga sangat merata gitu ya. Terlihat mulai dari barang baku sebesar revenue-nya sebesar 23,8 triliun, tapi secara secara rugi laba dari perusahaan minus di angka 1,2 triliun secara akumulasi secara keseluruhan. Selanjutnya di sektor properti dan real estate gitu ya, revenue-nya 2,6 triliun minus secara perusahaan secara menyeluruh di angka minus 523 miliar gitu ya. Selanjutnya adalah barang konsumen non primer, revenue-nya 12,6 triliun sekian gitu ya, dan loss di angka minus 458 miliar gitu. Tentunya dari data-data ini sangat menarik untuk kita cermati gitu ya, dari masing-masing sektor. Ketika sektor Bapak Ibu memang banyak industri yang positif dan juga mengalami pertumbuhan, tentunya di bisnis Bapak Ibu pun harus melakukan akselerasi untuk tetap melakukan bisnis Bapak Ibu untuk bertumbuh di masa-masa mendatang. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, di dalam krisis gitu ya, biasanya ada dua hal. Pertama adalah dangers, yang kedua adalah opportunity. Nah, kita kalau melihat suatu opportunity, tentunya di setiap tantangan bisnis atau setiap fase bisnis gitu ya, atau setiap tahun tentunya sangat berbeda. Tahun 2020 adalah tahun tersulit dari hampir seluruh sektor bisnis di Indonesia. Tahun 2021 sudah mulai mengalami pertumbuhan. Tahun 2022 banyak yang menggembirakan gitu ya. Terlebih tadi dari data-data yang saya sudah sampaikan, tentunya kita berharap tahun 2023 ekonomi Indonesia sudah pulih gitu ya, kita harapkan. Karena ketika opportunity kita bisa optimalkan secara optimal, tentunya kita akan mendorong bisnis kita atau perusahaan kita untuk berkembang di masa mendatang. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua.